Perjalanan kehidupan meniscayakan kita bergelut dengan beragam kenyataan hidup. Beberapa di antaranya mungkin akan membuat senyum kita merekah, tertawa renyah, damai dan bahagia. Tetapi juga tidak sedikit keadaan menyuguhkan realitas yang berjarak demikian jauh dari harapan. Misalnya kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidup, tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang diidamkan, gagal menggapai sesuatu yang diimpikan sejak lama, dan sebagainya. Keadaan itu kemudian menjadi pemicu lahirnya rasa kecewa, bahkan mungkin teramat dalam, lalu berujung kehilangan semangat. Hari-hari lalu dilewati dengan menyendiri, murung, dan tidak bergairah. Kita merasa terhempas jauh ke sebuah sudut kehidupan pengap yang penuh debu. Semesta seketika menjelma sepi, riuh keramaian menjelma penjara kesunyian, detak waktu menjelma hamparan altar penyiksaan. Segala hal dianggap tidak lagi berarti apa-apa. Kita lalu mengutuk kenyataan hidup karena dianggap begitu kejam. Pada keadaan ini, senyum menjadi sesuatu yang sangat asing karena telah lupa bagaimana cara tersenyum. Satu-satunya yang pasif dilakukan adalah ratapan kekecewaan tak berujung. Pertanyaannya, sampai kapan akan begini? Apakah dengan kehilangan semangat hidup, semua akan menjadi lebih baik? Tidak, sahabat. Bahkan sebaliknya, semua akan bertambah buruk. Bukalah sedikit kesadaranmu bahwa semua itu adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup. Kegagalan, kekecewaan, kesedihan adalah bagian dari kehidupan yang tidak mungkin dapat kita ingkari. Semua itu sama halnya dengan siang dan malam, tawa dan tangis, lapar dan kenyang. Keduanya hadir saling melengkapi. Satu hal yang perlu diingat, bahwa kita tidak sendiri. Ada jutaan manusia di luar sana yang juga mengalami hal serupa. Mereka juga kecewa, sakit, dan menangis. Mereka juga pernah mengalami itu semua dan berhasil melewatinya dengan baik. Bangun kembali semangatmu. Hadapi kehidupan ini dengan keyakinan bahwa kita pasti bisa. Memang, untuk melakukan semua itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi dengan tekad yang kuat, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Berpikir positif. Kegagalan sering meninggalkan bekas yang cukup dalam dan sukar untuk dihilangkan. Tetapi sedalam apapun itu, kita harus tetap bangkit. Berpikir positif adalah salah satu cara efektif yang dapat dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Tanamkan pikiran yang positif dalam dirimu untuk membangun rasa percaya diri. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Pikiran negatif hanyalah parasit yang akan membuat hidup kita semakin tersungkur. Kesanggupan untuk bersabar dan bertahan dalam pikiran yang positif merupakan dasar dari loncatan-loncatan manusia selanjutnya. Begitu kata Miriana. Lawan pikiran negatif itu dan selalu berpikiran positif terhadap semua hal. Turunnya semangat hidup kadangkala dipengaruhi oleh ketakutan dan pikiran negatif untuk langkah maju. Pikiran positif akan membuat kita semakin yakin dan menghilangkan dominasi perasaan ragu. Bersikap berani. Bersikaplah berani dengan semua hal yang kita hadapi. Jangan takut menghadapi tantangan. Langkahkan kakimu dengan keberanian. Melangkahlah, wujudkan mimpi-mimpimu. Farrah Gray, miliarder termuda sejak umur 14 tahun asal AS mengatakan, wujudkanlah mimpi-mimpimu sendiri, atau orang lain akan mempekerjakanmu untuk mewujudkan mimpi mereka. Bagaimana kalau gagal? Bangkit lagi. Lanjutkan langkahmu sampai kegagalan lelah mendekatimu. Gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Evaluasi, bangkit. Gagal lagi, bangkit lagi. Begitu kata Harold Tanjung. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kita adalah kita, mereka adalah mereka. Kita tidak perlu menjadi mereka. Kita punya kekuatan dan kemampuan sendiri. Lakukanlah dengan caramu. Berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Apa yang kita lihat pada orang lain itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Setiap orang pasti punya kemampuan dan kekurangannya masing-masing.
maka lebih bijak untuk selalu menemukan apa yang menjadi kelebihanmu, sembari mengikis kekurangan yang kita miliki. Bill Gates pernah berkata, "Jangan membandingkan diri Anda dengan siapapun di dunia ini. Jika Anda melakukannya, Anda menghina diri sendiri." Bersyukur. Bersyukur adalah hal termudah yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat hidup. Tidak perlu menunggu hal besar terjadi untuk bersyukur. Kita dapat memulainya dengan hal-hal kecil. Masih bisa menatap matahari pagi misalnya adalah hal yang patut disyukuri. Bersyukur dapat membuat seseorang hidup dengan lebih tenang dan nyaman. Mensyukuri apa yang kita miliki membuat kita merasa cukup dan tidak cemas memikirkan apa yang akan datang ataupun apa yang akan hilang. Oprah Winfrey, selebritis asal AS, mengatakan, "Bersyukurlah untuk apapun yang telah kita miliki, maka kita akan memiliki lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Jika kita berkonsentrasi pada apa yang tidak dapat kita miliki, maka kita tidak akan pernah merasa cukup." Jaga kesehatan. Sepositif apapun pikiran kita, jika tidak sehat, maka itu semua tidak ada gunanya. Maka jagalah kesehatan. Kita bisa bangkit dan berjalan mewujudkan mimpi jika dalam kondisi sehat. Banyak list yang perlu dicentang pada poin menjaga kesehatan untuk membuat hidup menjadi lebih bersemangat. Di antaranya adalah berolahraga, makan makanan yang sehat, berjemur secara rutin, merawat diri hingga istirahat yang cukup. Olahraga dapat membantu tubuh untuk meningkatkan hormon endorfin yang dapat menambah perasaan senang dan nyaman. Dipadu dengan rutin berjemur di pagi hari yang bermanfaat untuk meningkatkan serotonin dalam tubuh. Olahraga dan berjemur dapat mengurangi depresi atau hilangnya semangat hidup.